Udah dah. Hai, bertemu lagi bersama gua Tantowi Gilang Pratikto. Hai, bertemu lagi kita bersama gue Tantowi Gilang Pratikto. Buat kami yang baru masuk, buat kami yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Tantowi Gilang, panggilan gue Gilang. Di channel ini ada banyak macam-macam apa-apa aja. Ada playlist 1, playlist 2. No. Ada jurnal 1, ada jurnal 2, ada film, ada musik, ada ilustrasi, terus ada banyak-banyak lagi lah. Pokoknya macam-macam. Bertemu lagi kita. Aduh, sudah lama kita tidak bertemu lagi. Dijumpa di video ini karena ternyata gue masih bertahan membuat video YouTube. Kali ini apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan kali ini adalah mungkin di antara kalian ada yang namanya susah untuk mengatur uang, memanajemen keuangan. Karena bagi kita nih yang pas-pasan susah banget pastinya. Mau belanja boros-boros juga nggak bisa, mau hemat-hemat juga nggak bisa. Jadi pokoknya pas-pasan lah. Buat anak-anak muda nih juga yang seumur-umuran yang bisa disebut para milenial, stop bilang milenial, karena income kita mungkin pas-pasan, apalagi di channel gua, karena channel gua nggak ada income kan, karena nggak bisa ini, karena view-nya dikit, karena nggak ada AdSense dan sebagainya. Nah, maka dari itu di sini buat kamu yang misalkan susah mengatur uang, susah, oh gimana ya caranya gua kaya, gimana caranya gua hidup sukses untuk kedepannya, gimana caranya gua hidup tenang untuk kedepannya sampai hari tua nanti dan anak cucu gua. Gak susah-susah mau minta iPhone 50 gue beliin, atau misalkan anak gue nanti mau belanja ke luar negeri, mau belanja kolor ke luar negeri, gue jalanin, gue bayarin, dan pokoknya gitulah. Nah, ini ada satu cara sebelum kamu terlambat, sebelum kamu menyesal. Ini gue hampir menyesal, nah makanya gue lakukan ini. Sebelum kamu menyesal, ada satu yang harus kamu lakukan untuk keuangan kalian: investasi. Ya, aduh, investasi ya. Gimana caranya investasi? Lebih baik nabung aja. Enggak nabung. Jangan nabung. Nah, ini gue jangan nabung. Jangan nabung. Cuman sisihin buat namanya uang emergency lah. Nah, tapi kamu jangan nabung. Lebih baik duit kamu, aset-aset kamu diinvestasikan. Nah, kalau yang belum tahu, apa-apa aja sih Gil investasi itu? Apa aja sih jenis-jenis investasi? Bagaimana sih cara gue investasi? Di video ini, gue tunjukin gimana caranya investasi. Bukan caranya, apa-apa aja jenis investasi. Dan caranya bisa kamu cari di Google. Nggak usah lihat di YouTube ini. Oke? Apa-apa aja jenis investasi itu. Sebelumnya, investasi itu ada investasi jangka panjang dan ada jangka pendek. Nah, investasi jangka panjang ini ya kira-kira itu 5 tahun dan 10 tahun lah. Atau bisa sampai 30 tahun. Investasi jangka pendek ini ya sekitar 6 bulan, sesemester, sampai 1 tahun lah. Seharusnya kita jalanin dua-duanya aja. Ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek. Panjang dan pendek. Ada yang menengah juga. Yang menengah itu ada antara mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu menengah. Nah, lebih baik kita jalanin aja semuanya. Lebih baik kamu menaruh telur di berbagai banyak ranjang. Jadi kalau ada telur yang pecah, ada ranjang telurnya lagi. Pokoknya begitu ya. Investasi yang pertama. Investasi yang pertama itu adalah investasi, siapa yang nggak tahu apa yang namanya tanah dan bangunan. Itu adalah jenis investasi yang membutuhkan modal yang besar. Kalau investasi tanah bangunan ya, investasi ini cepat dan kerasa banget. Salah satu contoh nih, kalau kamu beli rumah dan rumahnya kamu renovasi sebagus-bagus mungkin dan abis itu kamu jual, itu harganya bisa naik. Tiap waktu berjalan, tanah semakin naik, harga bangunan semakin naik. Kamu tahu apalagi kalau di pusat kota, seperti Jakarta, itu udah se-MM mungkin ya, kalau udah urusan tanah dan bangunan. Investasi apartemen bisa kamu Airbnb-in, kalau misalkan rumah bisa kamu jadi kos-kosan, bisa kamu jadikan kontrakan juga kalau rumahnya kecil. Dan tapi garis besarnya untuk investasi ini membutuhkan biaya yang besar. Salah satunya adalah jika kamu nggak punya biaya besar, kalau kamu masih muda, masih kuliah, baru lulus kuliah, atau masih muda banget, nggak punya income yang besar-besar banget dan tabungan nggak besar-besar banget, kamu bisa mungkin minta bantuan PT-PT ke temen atau yayasan ayah bunda. Begitu. Oke, kita masuk investasi yang kedua. Investasi yang kedua itu adalah logam emas. Jadi logam emas, logam mulia. Kok logam emas? Logam mulia. Emas ini mungkin ada yang bilang nggak termasuk investasi ini. Nah, tapi oke, kita masukkan aja lah investasi ya. Pokoknya investasi ini seperti kayak emas ini bisa dibilang nabung sih. Kayaknya nabung. Tapi emas ini kenaikan harganya tuh nggak begitu naik ya, nggak begitu cepat gitu maksudnya. Nggak begitu cepat, dan juga emas ini juga rawan dari pencurian. Tapi sekarang nggak zaman lagi tuh apa yang namanya
emas balok itu nggak zaman lagi. Sekarang ada yang namanya emas virtual. Dan kamu bisa ngabung di, misalkan contoh di Pegadaian, di Bukalapak, atau di Tokopedia dan sejenisnya. Ada tuh emas-emas virtual yang bisa dicicil juga per bulan, per hari, dan terserah kamu lah. Kamu mampunya semana. Dan itu hanya memerlukan modal yang kecil. Modal kecil, emas, nabung-nabung sedikit-sedikit menjadi segram. Segram sekarang udah 700-an atau 800-an, terserah lah. Pokoknya sekitar-sekitar itulah segram. Lumayan kan kalau kamu nabung. Dan jatuhnya dikit-dikit aja, naikkan jadi dikit aja. Jadi kamu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan harga keuntungan jual emas. Oke? Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah reksadana. Siapa yang tidak tahu reksadana? Ada yang nggak tahu reksadana? Reksadana itu adalah wadah untuk pengumpulan modal dari masyarakat nih. Nah, dikumpulin jadi portfolio efek. Nah, itu diatur oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi ini kamu cari sendiri di Google. Untuk pengertian reksadana ini lebih detailnya kamu cari juga sendiri di Google. Reksadana ini ada macam-macam nih. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada indeks, dan lain-lainnya. Pokoknya itulah. Reksadana juga gampang. Sekarang ini udah gampang-gampang banget main reksadana. Kamu bisa ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita langsung main reksadana. Misalnya contoh yang paling gampang itu yang kayak Bibit. Nah, Bibit kamu bisa ke Bibit aja, ke aplikasi Bibit. Nah, itu gampang banget, tinggal diinvestasikan. Nah, nanti kamu, ntar ada robonya gitu ya, robonya gitu. Ntar kamu dia bisa atur seberapa besar profil risiko yang kamu inginkan. Nah, profil risiko yang kamu inginkan, ntar robonya mengatur diinvestasikan kemana saja, ke obligasi, ke pasar uang, atau ke saham, reksadana saham ya. Nah, ada juga bisa kalau misalkan di Tokopedia atau di Bukalapak juga ada yang kayak gitu-gituan. Itu salah satunya. Keuntungannya lumayan. Kita masuk yang keempat. Yang keempat itu adalah deposito. Nah, deposito ini itu dari dulu orang udah tahu kan, deposito di bank, deposit di bank minimal segini, ya deposit gini bla bla bla. Agak ribet kan kalau di bank. Kamu bisa deposito di Genius. Genius itu biar kita mengatur sendiri kan. Lumayan, bunganya itu 5,5 atau 6% per tahun lah. Itu minimal depositonya itu 10 juta. Namanya kan Maxi Saver kan kalau di Genius. Tapi emang itu bunganya kecil banget. Tapi kalau kamu menabung dalam jumlah besar, lumayan kerasa. Dan kita masuk dalam selanjutnya. Selanjutnya adalah saham. Siapa yang nggak tahu saham Wall Street? Nah, kamu bisa sekarang gampang membeli saham. Kenapa? Bisa sekarang ini udah gampang banget semenjak adanya handphone, smartphone ya. Kamu bisa beli saham dan belajar. Gua anjurkan kamu itu nabung saham karena bukan trader ya. Karena kalau bukan trader, jadi nggak main perselisihan harga dan langsung jual beli pusing nanti. Lebih baik nabung saham per bulan aja. Misal ada income, nabung saham. Saham kamu bisa main untuk pemula juga di Stockbit. Kalau kamu untuk yang expert bisa di iPod dan lain-lainnya yang kita langsung ngerti dan mainnya, dan kamu bisa tanya-tanyakan ke teman-teman yang mau main saham. Bisa cari-cari di Google juga. Misalkan Stockbit contohnya, pendaftarannya juga gampang. Kalau di iPod Go juga semuanya juga gampang sekarang, udah via online, urus-urus dokumennya juga via online sekarang semuanya. Tapi saham ini risikonya itu besar. Risiko ada ini timbangan, ini investasi, selalu pasti ada risiko. Investasi ini selalu berhadapan dengan risiko. Kamu harus berhati-hati dalam bermain saham karena risikonya cukup tinggi ya kalau saham ini. Contohnya nih sekarang lah orang lagi panik-paniknya corona, saham dunia semua turun, semua crash, IHSG dan semua pokoknya saham-saham crash, jadi kamu bisa rugi. Tapi jangan dijual dulu, jangan saran-saran gue lihat di YouTube. Jangan dijual dulu, jangan panik. Buat para investor juga jangan panik. Nah, kayak gitu kan. Jangan dijual sahamnya, ntar kamu rugi. Nanti akan bullish lagi. Nah, bullish, bearish, tren naik, tren turun. Ya, kayak gitu-gitu. Ntar kalau mau belajar saham, ya gue juga baru belajar. Tapi lumayan, saham ini keuntungannya kalau kamu bisa dapat untung dari saham itu lumayan. Dan ini jangka panjang juga. Kalau saham ini. Kita masuk yang terakhir. Yang terakhir ini paling enak. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini bisa dikatakan salah satu investasi yang mendapatkan keuntungan yang besar. Karena bunganya bisa dari 10%, dari 12% sampai 18%. Bayangin sejuta 18% per 6 bulan atau per tahun. Ayo loh. Tapi buat yang strik-strik nih, yang misalnya peer-to-peer lending ini bisa aja kayak apa ya, kayak lintah darat lah.
Tapi versi modernnya. Enggak, tapi ada yang syariah juga. Sekarang ada syariah. Pastinya cari aplikasi-aplikasi yang udah mendapatkan sertifikasi atau mendapatkan izin dari OJK, kayak apa ya, Investria dan CoinWars dan sebagainya. Kamu bisa meminjamkan sebuah perusahaan uang yang membutuhkan modal 10 juta, dari 3 juta, 5 juta, atau beberapa juta. Ada beberapa profil risikonya, yang contohnya A sampai C sampai D, ada sampai Z lah. Kamu bisa memilih kemana kamu meminjamkan modal ke sebuah perusahaan. Kamu bisa lihat profil perusahaannya, kamu bisa lihat historinya, dia udah minjam berapa, dia bentuk usahanya apa, siapa yang meminjam, dan bagaimana track recordnya. Misalnya dia udah dipercepat berapa kali, atau misal terlambat bayar berapa kali, kamu bisa lihat di sana. Dan dia jenis-jenis bergerak di bidang apa, kamu juga bisa lihat di sana. Itu paling enak sih, karena tapi risikonya apa ya? Risikonya dia nggak mampu bayar. Tapi selama ini kata orang itu pasti bayar lah, paling terlambat doang gitu. Nah, itulah jenis-jenis investasi yang bisa kamu lakukan ya semenjak dini. Kalau nggak, kamu bakal menyesal. Gua aja udah hampir nyesal nih. Oke? Nah, mudah-mudahan kamu kaya. Ada satu investasi lagi. Investasi ada yang namanya anak. Nah, anak itu adalah investasi untuk hari tua kamu. Siapa yang jagain? Ada satu lagi investasi namanya kebaikan. Nah, kamu bisa investasi pahala di dunia ini sampai dari sekarang. Nah, untuk ntar kalau ini bisa masuk surga. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan kamu cepat kaya dan kamu cepat makmur. Kita semua cepat makmur. Berapapun penghasilan, berapapun pendapatan, itu pasti bisa kita atur tergantung lifestyle dan tergantung manajemen keuangan kita. Oke? Mudah-mudahan di video ini ada gunanya. Biasanya nggak ada gunanya video gua. Kalau ada yang kurang investasi gue, bisa di komen di bawah. Dan kalau kayak ada yang nonton aja ya. Oke, sambil sini video kita kali ini. Dadah. Sampai.